Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tentang adab keseharian kita, yaitu adab bersendawa dan adab meludah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa niat kita sesungguhnya dalam rangka untuk meniru apa yang menjadi perilaku dari Rasulullah SAW. Apa sebenarnya yang harus ditiru dari Nabi SAW itu sebagai uswah hasanah? Yang saya sampaikan kemarin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut uswah hasanah itu kepada dua nabi, disandingkan dengan dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, uswah hasanah itu, keteladanan yang baik itu, kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari itu, semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya dicontoh saja gitu. Karena di situ ada ismah, ada pemeliharaan Allah, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi apapun diniatkan dalam rangka untuk mencontoh Nabi, ya itu boleh dilakukan, karena itu adalah ada ismah di situ, ada pemeliharaan Allah terhadap segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi semuanya boleh, mau model apa saja diniatkan untuk mencontoh Nabi, silakan saja gitu. Kalau Imam Al-Qurtubi itu masih membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, ya. Yang secara umum kalau urusan agama atau urusan akhirat ya harus mencontoh Rasulullah SAW. Tapi kalau urusan dunia silakan saja, digantungkan pada perkembangannya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu dijadikan dalil. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi, kalau itu urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat, itu harus mencontoh Nabi. Tapi kalau urusan dunia, ya silahkan sesuai dengan perkembangan. Yang penting itu tidak melanggar. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Sedangkan Imam Al-Qarafi itu masih membeda-bedakan Rasulullah sebagai seorang Nabi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang mufti, lalu pemimpin masyarakat, dan Rasulullah sebagai pribadi. Yang itu pribadi itu juga dibedakan antara khusus pada Nabi, dan juga yang kedua itu bisa dicontoh umatnya. Jadi contoh misalnya sebagai pribadi Rasulullah yang tidak boleh untuk dilakukan, Rasulullah istrinya lebih dari 4. Jangan kemudian mencontoh Nabi terus istrinya 11 gitu. Itu tidak boleh, karena itu khusus untuk Nabi. Jadi itu ada khususiyah, ya. Nanti ada kitab tentang bahas khususiyah Nabi ini, memang sedikit, tetapi itu juga perlu disampaikan, ya. Termasuk Rasulullah itu tidak menerima zakat, ya, menerima sedekah itu tidak, lalu kemudian kita tidak meniru. Rasulullah juga mewajibkan pada diri beliau salat malam, salat tahajud. Itu bagi kita tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi tidak lantas kemudian mewajibkan. Silakan saja kalau terus mau dilakukan. Jadi ada yang sifatnya itu tidak harus ditiru gitu kan. Kalau itu khususiyah kepada Rasulullah SAW. Berkaitan dengan selera, ya silakan. Model baju Rasulullah itu senang warna hijau misalnya. Kalau diniatkan dalam rangka cinta pada Rasulullah, silakan. Senang hijau, putih gitu kan.
tidak suka yang warna ini, itu bukan berarti sesuatu yang tidak boleh. Maka kalau diniatkan kepada baginda Nabi itu juga punya nilai. Termasuk perilaku-perilaku akhlak keseharian itu juga punya nilai. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu, setiap memasuki Rabiul Awal ini kita sudah tahu bahwa orang yang ingin bersama atau bersanding dengan Rasulullah SAW itu diantaranya adalah yang mencintai Rasulullah, lalu kemudian yang menaati Allah dan Rasulnya. Jadi dalam konteks saya nyampaikan doa yang itu penting untuk kita baca, ya, yaitu doa berharap bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Masih ingat doa itu? Kita baca setelah sholat wajib dan sholat sunnah itu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan-jangan sudah banyak yang lupa. Jadi doa ini direkomendasi oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Nabi itu menyatakan, kalau kalian ingin mencontoh atau ingin tahu bagaimana Al-Quran itu dibacakan atau diturunkan, ya, oleh malaikat Jibril itu, suaranya, modelnya, maka tirulah model gaya bacaan Al-Qurannya Ibnu Mas'ud. Dan lalu kemudian Rasulullah menambah, dan kemudian tanyalah doa tentang yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu doa yang luar biasa. Nah, rupa-rupanya Abu Bakar pada keesokan harinya berkunjung ke Ibnu Mas'ud itu, lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pujian terhadap bacaan Qur'annya Ibnu Mas'ud, lalu kemudian menanyakan doa apa yang kamu baca, gitu kan. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, doa apa yang dibaca sampai Rasulullah merekomendasi doa itu. Ternyata doa yang dibaca Ibnu Mas'ud itu setiap selesai sholat wajib dan sholat sunat, ya, dan beliau baca, dibiasakan itu, salah satu isinya adalah berdoa agar bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi doa itu lengkapnya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku memohon iman yang tidak akan sedikit pun murtad, lalu kemudian nikmat yang tidak berhenti di dunia. Jadi nikmat itu sampai ketika sudah di surga, jadi merasakan surga itu adalah nikmat yang utama. Dan nikmat yang kita rasakan di dunia ini jangan sampai berhenti, karena nikmat sesungguhnya adalah nanti ketika kita sudah di surga. Dan lalu kemudian kita berharap agar bisa bersanding dengan Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi. Maka doa ini harusnya kita baca juga, ya, di antara sekian banyak doa-doa kita untuk membaca doa ini. Terlebih pada saat tidak ada dalil tentang Rabiul Awal harus membaca doa ini, tetapi sesungguhnya pada saat kemudian momentum di mana kemudian banyak orang belajar tentang sejarah Nabi, berbicara tentang kesempurnaan akhlak beliau, lalu kemudian berbicara tentang Islam yang utuh yang dibawa oleh Nabi, terutama di bulan Rabiul Awal ini, yang paling tidak kajian-kajian di masjid itu sebenarnya menghatamkan 2 kitab itu bagus, ya, yang kitabnya As-Samail Al-Muhammadiyah itu karangan Imam At-Tirmidzi dan Kaifa Amaluhumnya Syekh Saleh Al-Munajjid. Kalau itu dihatamkan 2 kitab itu di bulan Rabiul Awal bagus, ya. Paling tidak mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu secara ciri-ciri fisik, sampai kemudian kebiasaan Nabi, kesederhanaan beliau, rambut beliau, gaya itu kemudian sudah dipahami, khatam itu bagus. Muncul kemudian kecintaan yang luar biasa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid itu Kaifa Amaluhum itu berbicara tentang interaksi Rasulullah dengan segala lapisan masyarakat. Jadi enak, di kitab itu dibicarakan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang. Jadi bagaimana berhadapan dengan orang kaya, bagaimana kalau berinteraksi dengan orang miskin, bagaimana berinteraksi dengan
istri-istri beliau, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan cucu, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan tetangga, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan model-model orang munafik gitu ya. Jadi lain di bibir, lain di hati gitu kan. Ada karakternya juga diajarkan. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang sudah tua, itu dipelajari, maka akan bagus sebenarnya dalam 1 bulan ini kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah itu dengan Kaifa Amalumnya Syekh Shalih Al-Munajjid. Kalau itu khatam 2 itu sudah cukup bagus untuk sementara kita memahami itu. Kenapa? Karena kita harus menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW, dan bagian dari kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian kita meniru apa yang menjadi perilaku dari Rasulullah SAW kesehariannya, termasuk akhlaknya. Untuk bisa bersanding dengan Rasulullah SAW, sudah pernah kita juga sampaikan itu, pertama harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah lalu kemudian curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin masuk surga, saya ingin masuk surga, tapi kira-kira kalau nanti saya masuk surga tidak akan sama dengan engkau ya Rasulullah. Jadi grade-nya jauh, karena surga itu kan punya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau masuk surga dia sudah merasa nanti tidak bisa bersama dengan Rasulullah, paling ada di bawahnya gitu kan, jauh. Itu membuat saya sakit, katanya seorang ini datang kepada Rasulullah, karena aku ingin selalu bersama engkau. Jadi kecintaannya itu luar biasa ya, seperti itu. Aku ingin bersama dengan engkau, tapi kalau nanti masuk surga pasti aku di bawahnya gitu. Dan itu aku tidak suka. Rasulullah dicurhati begitu, diam, tidak bisa memberi komentar apa-apa. Barulah kemudian turun Quran surat An-Nisa ayat 69 itu ya. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin ulaika lahum rafiqa. Jadi nanti orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah itu nanti akan bersama, merasakan nikmat bersama dengan orang-orang siapa? Para nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur dalam hidupnya, as-siddiqin, lalu para syahid, syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi empat kelompok manusia inilah yang nanti akan bersama-sama. Jadi bisa bersama gitu, bisa bersanding, dengan catatan 4 kelompok ini yang termasuk golongan orang-orang yang siddiq dalam beragamanya, lalu dia menjadi orang yang syuhada, lalu kemudian berikutnya adalah orang-orang yang soleh yang nanti akan bersama dengan para nabi. Jadi bisa saja orang-orang yang tergolong orang-orang soleh ini bersanding dan bersama dengan para nabi nanti. Itulah jawaban yang diberikan Allah kepada Rasulullah ketika dicurhati oleh seseorang yang ingin bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi catatannya adalah dia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa tergolong sebagai orang-orang soleh. Jadi bisa bersama dengan para nabi dan rasul, tingkatan surganya. Nah, yang kedua, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik itu, bahwa orang yang bisa bersanding dengan Rasulullah SAW itu adalah orang yang mencintai Nabi SAW. Dan riwayat dari Anas bin Malik ini riwayat yang sudah masyhur, kita dengar ada seorang yang datang kepada Rasulullah menanyakan kapan terjadinya kiamat, lalu kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu siapkan? Lalu orang itu menjawab, saya tidak siap apapun yang banyak, tetapi aku mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan pada orang itu, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, kita harus mencintai Rasulullah kalau kemudian ingin bersanding dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa kita itu yang kemudian dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu dan direkomendasi oleh Rasulullah untuk kita baca adalah bermohon kepada Allah setiap selesai sholat wajib maupun sholat sunnah. Di antara doa-doa yang kita baca itu ada doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Jadi kita berharap bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Orang-orang zaman dahulu saja dengan dua riwayat dari Ibnu Abbas dan riwayat dari Anas bin Malik ini kan semangat ingin bersama dengan Rasulullah. Kenapa kita tidak harus ingin semangat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka dengan modal yang pertama ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian bisa tergolong kepada golongan orang-orang yang jujur dalam beragama, siddiq itu. Jadi kemudian syuhada, syahid. Jadi sandingan siddiq dan syuhada ini Rasulullah pernah sampaikan kepada tiga sahabat Nabi terbaik ya. Jadi ketika suatu saat Rasulullah bersama Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman di atas gunung Uhud, Rasulullah kemudian menyatakan begitu saat gunung Uhud itu sedikit bergetar gitu ya, bergerak, lalu kemudian Rasulullah menyatakan uskun ya Uhud, diam jangan bergerak gitu kan, karena di atasnya ada seorang nabi, ada seorang siddiq itu disandangkan ke Abu Bakar As-Siddiq wasyuhada ya. Dan dua orang syuhadain itu adalah dua orang syahidain itu adalah Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan. Jadi kalau ingin tahu siapa yang kemudian akan bersama di surga dengan para nabi dan rasul itu yang disebut dengan as-siddiq dalam beragamanya atau syuhada dan orang-orang soleh, maka pelajarilah bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, pelajari bagaimana kehidupan Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan, karena ini termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi disandangkan gelar ini kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, maka dikenal dengan As-Siddiqin itu. Lalu kemudian syuhada itu disandingkan kepada Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan. Pelajari itu, maka insya Allah kita akan bisa termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu yang nanti akan bisa ulaika lahum rafiq, itulah yang nanti akan bersama, bisa bersanding dengan para nabi dan rasul. Barometernya itu. Nah yang kedua, memang barometernya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, Anas bin Malik itu paling senang dengan hadis ini, karena Rasulullah cuma menyatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Betapa bahagianya aku saat mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Aku ini, kata Anas bin Malik, tidak sebagus Abu Bakar dalam beramal, tidak sehebat Umar bin Khattab di dalam melakukan amal itu, tetapi aku sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya kemudian disebut saya sangat senang ketika Rasulullah menyatakan bahwa akan bersama dengan orang yang dicintai, sedangkan aku ini sangat mencintai Rasulullah, katanya Anas bin Malik. Nah memang ukuran cinta itu tidak hanya sebatas sekedar cinta, tetapi orang yang cinta itu harus dibuktikan dengan amal. Tidak seperti model-modelnya orang Nasrani ya. Orang Nasrani itu mencintai nabinya, mereka mencintai nabi dan rasulnya. Tapi kenapa kemudian menjadi sesat? Karena mereka tidak mau meniru apa yang dilakukan oleh nabi dan rasulnya. Mereka mencintai nabi dan rasulnya, memuji-muji itu, tapi tidak mau meniru. Itulah kesesatannya. Jadi bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana sunnah Nabi ketika ada orang bersin,
lalu bagaimana kemudian juga sunnah Nabi pada saat kita menguap. Jadi menguap itu at-tasawuf itu sudah kita pelajari, sehingga kemudian kita niatkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Bedanya kita itu di niat memang. Jadi untuk membedakan amal satu dengan yang lainnya itu di niat. Apakah mandi kita pada waktu tadi itu diniatkan untuk membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar misalnya, atau hanya sekedar rutinitas mandi? Itu bedanya di situ. Apakah kemudian kita makan dengan tangan kanan itu berniat untuk mencontoh Rasulullah karena bentuk cinta kita kepada Rasul, atau kemudian hanya sekedar tangan kanan saja, tidak enak sama yang lain? Itu diniat itu. Makanya kemudian ketika membahas tentang ikhlas yang kemarin saya sampaikan itu adalah innamal a'malu binniyat. Islam begitu sangat memperhatikan niat, sehingga kemudian membedakan cinta dengan tidak cinta itu di niatnya. Jadi bapak ke masjid lalu kemudian melangkahkan kaki kanan, masuk ke masjid ini melangkahkan kaki kita dengan kaki kanan, bismillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Itu dalam rangka untuk meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan kita taat kepada Rasulullah, kaki kanan lalu berdoa seperti itu dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena bagian dari orang yang kemudian akan banyak dekat dengan Rasulullah nanti adalah orang yang banyak berselawat kepada Nabi di berbagai tempat itu. Nah, yang berikutnya adalah yang bisa bersanding dengan Rasulullah itu adalah orang yang kemudian banyak bersujud kepada Allah, artinya banyak melakukan salat, dan itu didasarkan pada riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini ketika membantu Rasulullah untuk menyiapkan beberapa hajat Rasulullah, termasuk diantaranya menyediakan wudhunya Rasulullah SAW. Nah, saat itu kemudian Rasulullah menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sal, kamu minta apa saja gitu, kamu minta apa saja. Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini cuma menjawab, dia meminta bisa bersanding dengan Rasulullah di surga. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku hanya ingin minta bisa bersanding dengan engkau di surga. Lalu Rasulullah menyatakan, ghairu dzalik, selain itu kata Rasulullah, minta apa lagi gitu kan. Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menjawab, huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah, aku cukup meminta bisa bersanding dengan engkau di surga. Makanya Ibnu Qayyim itu sampai menyebutkan, kalau kamu ingin tahu model zuhudnya seseorang itu adalah tirulah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia zuhud banget sama dunia. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ketemu Rasulullah terus ditawarkan, minta apa? Kira-kira minta apa, Pak? Kalau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menjawab, saya ingin bersanding dengan engkau di surga. Cukup. Kira-kira ditanya, ghairu dzalik, apa lagi gitu? Banyak itu, 1, 2, 3. Anu ya Rasulullah, anu compok tak anu ya. Saya belum punya mobil bagus ya Rasulullah. Semuanya dicatat gitu kan. Nah, kalau Rabi'ah itu bin Ka'ab al-Aslami itu ditawarkan lagi oleh Rasulullah, kamu minta apa lagi silakan. Terus huwadak, cukup itu saja. Maka kemudian Ibnu Qayyim menyebut itu. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu agar kamu bisa bersanding denganku di surga nanti dengan memperbanyak sujud. Nah, maka di beberapa tempat saya masih dalam proses juga membahas tentang sujud itu. Jadi sujud dalam salat itu gimana, sujud syukur gimana, kemudian sujud tilawah, sujud sahwi. Ada banyak sujud yang kita bahas, dan bagaimana kemudian sujud itu dibahas. Bagian dari orang yang nanti akan bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemudian riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah orang yang banyak sujudnya pada Allah.
Dan salah satunya ketika sujud adalah memperbanyak doa. Ya, yang paling dekat posisi seorang hamba dengan Allah itu posisi sujud. Maka perbanyaklah doa di situ. Jadi memang khusus hadisnya itu. Fa'aksirud doa. Jadi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah posisi sujud, maka perbanyak doa. Maka ketika kita baca doa misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau ada bacaan lain di riwayat-riwayat yang lain itu ada 6 riwayat di bacaan sujud itu, selesai kita baca boleh kita berdoa lagi kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Bahkan Imam An-Nawawi itu menyebutkan boleh berdoa kalau tidak bisa pakai bahasa Arab itu sesuai dengan doa-doa yang ada, maka boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Jadi boleh berdoa, perbanyak doa. Ya. Itu perintah. Jadi niatnya adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di posisi sujud. Jadinya sujudnya jadi lama. Sujudnya lama. Ya. Bukan sujud karena tidur ya, karena sujud ketiduran itu lagi. Jadi sujud itu memperbanyak doa. Dan memang secara efek medis orang yang sujudnya lama itu akan punya pengaruh yang bagus. Ada tulisan penelitian orang yang sujudnya suka lama dalam sujudnya itu, kalau tadi bahasan fikih berdoa kan, banyak berdoa, orang yang sujudnya lama itu nanti anti stroke. Jadi biar tidak kena stroke itu sujudnya yang suka lama. Kenapa? Karena memang otak kita nanti akan banyak diisi oleh oksigen dan darah. Dan seperti penelitian dari Fidelma O'Leary itu, seorang perempuan yang meneliti tentang gerakan-gerakan ibadah itu, ternyata dia masuk Islam gara-gara di Islam itu ada gerak yang namanya sujud, di mana sel-sel di otak ini butuh sekali dengan asupan darah dan oksigen, dan yang bisa untuk memberikan asupan darah dan oksigen kepada otak itu adalah saat seseorang berada dalam posisi sujud. Semuanya bisa mengalir. Tapi kalau tanpa sujud ini susah untuk bisa dapat darah dan oksigen, itu 20%. Tapi ketika dalam posisi sujud itu akan memudahkan sekali, sehingga otaknya menjadi sehat dan anti stroke. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari sujud ya. Di samping kita tadi banyak berdoa, efek medisnya itu bagi perempuan sudah pernah saya sampaikan. Jadi posisi sujudnya itu kalau bagus dan benar perempuan, maka nanti bentuk badannya jadi bagus, termasuk dadanya akan menjadi bagus, badannya akan menjadi bagus. Saat kemudian hamil pun perempuan itu akan membuat anaknya tidak akan sungsang. Ada banyak gerakan-gerakan kalau kemudian itu benar, yang dalam bahasa fikih sholat itu adalah tumak nina. Jadi rukuknya tumak nina, sujudnya tumak nina, dan gerakan-gerakannya tumak nina, maka sebenarnya dia akan punya efek kesehatan yang bagus buat setiap kita. Semua itu dalam rangka untuk mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, diantaranya adalah urusan sekecil apapun kita ingin mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena kaidahnya disebutkan jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, karena bisa jadi Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dalam kebaikan yang kecil itu. Dan jangan juga meremehkan sekecil apapun kejahatan, kezaliman yang kita lakukan, karena bisa jadi Allah murka dengan apa yang kita lakukan itu. Contohnya adalah bagaimana ketika kita bersendawa dan bagaimana kita meludah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentang bersendawa. Jadi sendawa itu adalah keluarnya suara sebagai hasil dari rasa kenyang, dan biasanya disertai dengan keluarnya bau tidak sedap pada saat kita bersendawa. Atau orang Madura bilang
adrgab, adrgab. Nah, kalau orang kayaknya itu adrgab, adrgab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuffa anna jusa'aka fa inna aktsarahum shiba'a fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahanlah sendawamu dari kami, karena sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di antara mereka di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Nah, sendawa itu memang sudah normal kalau sudah kenyang, itu tanda-tanda. Tetapi jangan dibebaskan. Mas Raju, oh, wah. Rasulullah menyatakan kufan, etika, akhlaknya, adabnya itu tahan. Jadi jangan tahan. Ya. Jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada kita tentang makruhnya bersendawa di depan banyak orang lain, apalagi kemudian kita bebaskan. Itu akhlak yang tidak baik. Seperti kemarin sudah kita bahas tentang menguap itu dari setan, maka ditahan, apalagi dalam sholat, ya. ditahan sampai kemudian mulut kita tidak sampai menganga. Kalaupun terpaksa tidak bisa, lalu kemudian kita tutup dengan tangan kita. Nah, kalau kita kan tidak, kadang akhlaknya bebas gitu kan. Itu sudah tidak berakhlak. Hal-hal kecil ini yang kadang-kadang kita kemudian terbawa. Jadi adab atau akhlak itu. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis ini ada tentang masalah kenyang. Jadi bersendawa itu kan tanda kenyang, biasanya dengan bau yang tidak sedap. Nah, di sini disebutkan bahwa hati-hati, bahwa orang yang banyak kenyangnya di dunia ini adalah orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Ini yang menunjukkan bahwa ada ulama yang kemudian tidak membolehkan, bahkan kemudian siapa yang meninggal dunia karena mati kekenyangan itu ada yang memakruh untuk disolatkan. Jadi matinya karena kekenyangan itu udah usah sholat kali. Ada ulama yang begitu. Itu kebangetan ya. Apa waktu itu? Kekenyangan. Ndak enak kan? Apa meninggal apa? Kekenyangan. Ndak enak itu. Nah, orang yang meninggal dunia karena itu boleh nanti dikaji secara fikih. Orang yang meninggal dunia karena kekenyangan itu tidak usah disolatkan nanti. Sampai segitunya. Posisinya itu sampai sama dengan orang yang punya hutang, orang munafik dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau dalam masalah fikih jenazah ini tidak boleh mengklaim, tidak boleh menghujat, mengklaim apa buat nama tak apa jangan lagi orang munafik tak usah. Kita tidak boleh. Atau kemudian apa buat nama banyak utang ngaruh tak usah bojongnya. Tidak boleh mengklaim seperti itu. Nanti ada fikih khusus yang membahas itu. Tetapi secara umum bahwa kalimat yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang paling banyak kenyangnya di dunia ini akan paling banyak lapar nanti di akhirat, artinya sesungguhnya kita ini harus kemudian berusaha untuk berlapar-lapar, harus berusaha untuk menahan diri. Kalaupun dalam kondisi kenyang yang itu wajar pada saat tertentu, kita juga harus punya adab untuk tidak bersendawa dengan cara bebas mengeluarkan sendawa kita. Rasulullah menyuruh tahan. Sama dengan menguap. Ketika menguap itu tahan. Tidak hanya sekedar suruh tahan, karena memang setan itu bisa masuk ke mulut kita, melalui mulut kita untuk bisa bermukim, bertempat tinggal di dalam diri kita. Kalau sudah setan itu masuk ketika awai itu, dan saat kelihatan ada suara awai itu, itu suara itu berarti setan tepuk tangan, senang, ini tempat untuk masuk. Hati-hati, ini kayaknya adabnya kecil ya, tapi kadang-kadang kita kemudian menjadi orang tidak beradab di persoalan-persoalan kecil. Kita menjadi orang beradab di persoalan-persoalan besar ya, karena hanya sebenarnya ingin dipuji. Betapa jeleknya seperti itu. Dan kita tidak menjadi beradab pada saat urusan-urusan kecil, urusan-urusan yang tidak penting dan remeh-temeh, tapi kita meremehkan itu. Padahal kaidahnya disebut jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan.
Karena dalam hadis itu disebutkan ada orang yang masuk surga gara-gara persoalan dia membuang duri di jalan, dan ada orang yang kemudian dimasukkan ke neraka karena seorang perempuan ini mengurung kucingnya untuk tidak kemana-mana. Jadi ngorong kucing itu bahaya, Pak. Jadi kalau misalnya ikannya dimakan kucing gitu kan, pas epel-pal itu ya, sepat pas ketemu tak diberi makan mati, itu bisa masuk neraka gara-gara persoalan itu. Jadi jangan meremehkan kejahatan kecil, jangan juga meremehkan kebaikan yang kecil itu. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ada orang-orang yang menganggap ini cuma sekedar gini kok, sekedar begini, kedzaliman kecil kok, kejahatan kecil, apalagi sengaja. Itu jangan, itu semua jadi dicatat oleh Allah, nanti akan diperlihatkan. Jadi harus hati-hati. Kemudian sebagian para tabib itu menyebutkan untuk mengobati kebiasaan bersendawa ini bisa dengan jintan hitam ya, pakai minum habatus sauda gitu. Jadi za'atar dengan mengunyahnya atau meminum airnya, daun mint. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab ini disebutkan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya doa yang diucapkan untuk orang yang bersendawa. Inilah sebabnya Imam Ibnu Muflih itu berkata, orang yang bersendawa itu tidak dijawab dengan doa apapun. Ibnu Aqil dan lainnya juga ada yang menganjurkan berdoa dengan hani'am mari'a bagi orang yang bersendawa. Apabila orang yang bersangkutan mengucapkan alhamdulillah, itu cuma pendapat dari Ibnu Aqil. Jadi kalau ada orang bersendawa lalu kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka kemudian dia mengatakan hani'am mari'a, itu tapi tidak ada dalilnya. Itu hanya pendapat dari Ibnu Aqil saja, didasarkan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang yang ada di surga itu akan merasa nyaman, kenyang, karena dia mendapatkan nikmat kenyang di surga itu gara-gara selama di dunia dia banyak berlapar-lapar. Jadi dijawab seperti itu. Tapi ini bukan sunnah ya, itu cuma merupakan pendapat saja ya. Tetapi kalau yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah. Ada yang menyatakan ketika dia tidak mengucapkan tahmid alhamdulillah, tidak usah bilang yarhamukallah, tidak usah. Jadi kalau kira-kira dia tidak mengucapkan alhamdulillah atau tahmid pada saat kemudian dia melakukan itu ya, bersin itu, maka tidak usah kita doakan. Tapi kalau dia mengatakan alhamdulillah, maka lalu kemudian kita baca yarhamukallah. Nah, yang terakhir tentang meludah. Ludah itu adalah materi cair yang ada di mulut dan keluar dari mulut. Keluarnya dari mulut materi cair itu adalah ludah. Pada dasarnya mulut manusia itu adalah suci dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadikan najis. Nah, akhlaknya bagaimana tentang meludah? Meludah itu kata Nabi SAW, kalau meludah ke kiri, berdasarkan sabda Nabi SAW, ayassuru ahadukum ayyubsaqa fi wajhi inna ahadakum idastaqbala al-qibla fa innama yastaqbilu rabbahu azza wa jalla wal malaku ayyaminihi fala yanf ayyaminihi wala fi qiblatihi wal yabsuq ayyasarihi aw tahta qadamihi fa in ajla bihi amrun falyaf'ul hakadha, yakni fi saubihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang dari kalian merasa senang diludahi oleh orang yang salat pada wajahnya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila menghadap kiblat, maka pada hakikatnya dia menghadap Rabb-nya azza wa jalla, sementara para malaikat berada di sebelah kanannya. Maka janganlah dia meludah ke arah kanannya dan jangan pula ke arah kiblatnya, namun hendaklah dia meludah ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Lalu jika perkaranya memang harus segera dilakukan, maka hendaklah dia meludah
seperti ini, yakni Rasulullah mencontohkan pada bajunya akhirnya. Ini akhlak sederhana, kecil sekali. Siapa yang pernah memperhatikan ludah kita? Kita mau meludah ke depan, mau meludah ke kanan, mau meludah ke kiri, ke atas, itu terserah kita. Tapi kalau orang yang sudah berilmu, paham betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mencintai Nabi SAW, meludah pun hal yang kecil, tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngalem. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, saat kita meludah jangan ke depan, karena hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Rabb, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menghargai. Setiap saat, setiap waktu kita berhadapan dengan Allah. Allah mengawasi kita, Allah melihat kita di depan. Karena seolah-olah kita berada menghadap kiblat. Jangan ke depan. Jadi meludahnya jangan ke depan. Atau jangan ke kanan, karena ada para malaikat di situ. Simbol Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dianjurkan oleh Nabi, meludahlah ke kiri. Ke kiri. Atau kalau tidak bisa, paling tidak ke bawah kaki kita atau ke bawah. Ya walaupun ke kiri tapi juga lihat-lihat Pak, membodoh orang supaya. Nah yang paling parah itu kalau tidak pakai ilmu, ya meludah ke kanan ya terserah, ke depan ya terserah. Orang yang mencintai Rasulullah ini, sebagaimana kemudian disebutkan dalam Sahihul Jami' ini, hadisnya Sahihul Jami' itu, maka lalu kemudian ketika dia meludah ke kiri, dia ingat kepada Rasulullah. Meludah pun, lalu kan dia saking cintanya kepada Rasulullah, mau meludah ke depan tidak jadi, mau meludah ke kanan tidak jadi, karena Rasulullah melarang itu. Lalu kemudian ke kiri meludah, ya lihat tidak ada orang kira-kira sudah meludah sebelah kiri, lalu kemudian bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya bersalawat itu bukan ada perintah tentang salawat, tetapi kemudian saat kita ingat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan ini karena mencintai engkau, mengikuti engkau. Jadi ketika tidak jadi ke depan, oh tidak boleh, ke kanan tidak boleh, ke kiri meludah, lalu kemudian aku mencintai engkau ya Rasulullah karena ini yang kau sampaikan. Itu bagian-bagian kayaknya hal-hal kecil, tapi kemudian kita kemudian menjadi orang yang salah dalam adab dan akhlak. Jadi kalau tidak ke kiri, paling tidak lihat, karena banyak orang di kiri juga banyak orang ternyata, maka lalu kemudian ke bawah kaki kita, artinya di posisi bawah, itu artinya tidak menyinggung orang lain dan tidak membuat marah orang lain. Karena kalau meludah itu simbol dari tidak suka. Jadi kalau orang tidak suka itu biasanya dari jauh sudah wah, itu penghinaan itu nah iya betul. Jadi hati-hati, akhlak naik sepeda motor itu sarumbanan lah cuy, ke kanan lalu siapa tadi orang gila, tapi itu masalah akhlak adab. Tapi kalau kemudian ingat hadis ini, hadis dari Rasulullah SAW di kitab Sahihul Jami' itu, ya, riwayat muttafaq alaih itu, bahwa Rasulullah melarang kita untuk meludah ke depan kita, karena simbol seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah, dan jangan juga ke kanan karena simbol di situ ada para malaikat. Jadi ke kiri saja. Jadi hati-hati kalau kemudian etika-etika buang air kecil, buang air panas, itu juga ada aturannya, nanti ada akhlaknya, sarumbonan. Jadi nanti kalau kemasukan jin atau kemasukan jin itu gara-gara kita sembarangan itu. Jadi bagian dari itu adalah meludah itu adalah ke kiri atau ke bawah kaki kita. Kalau semuanya tidak bisa karena banyak orang susah, maka kemudian bisa dengan baju kita atau pakai serbet atau apa yang kemudian bisa kita simpan sendiri ludah itu. Nah ini masalah akhlak. Kadang-kadang kita itu kan tidak punya akhlak, Pak. Jadi sembarangan karena itu. Jadi banyak orang itu segala macam. Itu meludah. Itu hak-hak saya kok gitu kan. Tapi kita kadang-kadang tidak beradab. Jadi lihatlah adab kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.